pengurutan data, yaitu menggunakan. Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan dua program pengurutan data, yaitu menggunakan algoritma merge sort dan counting sort. Keduanya diurutkan secara menurun atau descending. Nah, saya akan mulai dari penjelasan program merge sort terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan counting sort. Mari kita simak bersama ya. Pertama kita buka dulu. Ini sudah saya codingkan, tinggal saya jelaskan ya. Nah, pertama kita buat kelas utama dengan nama merge sort descending. Lalu kita definisikan 6 buah nilai yang akan kita urutkan. Nilai-nilai ini disimpan sebagai variabel statis. Nah, untuk ini adalah fungsi main, adalah tempat utama program dijalankan, yaitu public static void main string args. Kemudian kita simpan ya. Nah, kita masukkan ke dalam array bernama data. Lalu kita panggil fungsi merge sort di sini untuk mengurutkan data dari indeks pertama hingga terakhir. Nah, setelah selesai, kemudian kita print atau cetak data yang telah kita urutkan ke layar. Yang telah diurutkan ke layar ya ini. Nanti akan muncul seperti ini data setelah diurutkan dan kemudian descending dengan merge sort. Nanti data ini akan muncul dan diurutkan dari terbesar ke terkecil. Nanti. Oke, fungsi merge sort. Oke, ini semua. Fungsi ini membagi array menjadi dua bagian, lalu masing-masing bagian diurutkan secara rekursif. Dan kemudian digabungkan kembali dengan fungsi merge. Nah, oke, kita lanjut ke merge. Fungsi merge. Nah, ini kita coding seperti ini. Fungsi ini untuk menggabungkan dua bagian array yang telah diurutkan secara descending. Perbandingannya lebih besar sama dengan. Nah, kita buat di sini ya. Jadi dia di perbandingannya di situ. Dan digunakan agar data diurutkan dari besar ke kecil. Oke. Untuk analisis kinerja. Nah, untuk analisis kinerja merge sort, pertama kompleksitas waktunya log n. Dan sangat cocok untuk jumlah data besar karena efisien. Bersifat stabil atau tidak mengubah urutan data yang sama. Nah, ini membutuhkan memori tambahan untuk proses merge. Dalam kurung tidak in place. Place ya, ini place. Cocok digunakan untuk berbagai jenis data, terutama yang perlu diurutkan secara konsisten dan akurat. Nah, di sini hasil output yang dihasilkan akan ditampilkan di layar ini. Awalnya harus buka dari sini. Klik kanan lalu jalankan. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Nah, setelah dijalankan akan muncul print data seperti ini. Data setelah diurutkan dalam kolom descending dengan merge sort. Nah, hasilnya sudah urut dari besar ke terkecil ya. Oke. Kita lanjut ke counting sort. Nah, oke. Saya akan jelaskan counting sort di sini. Sama seperti sebelumnya kita buat kelasnya ya. Nah, sama, cuma perbedaannya di sini counting sort descending.
Lalu kita isi nilainya juga sama. Buat sama juga nggak apa-apa sama seperti tadi. Nah, di sini. Ini kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam array data sama ya. Oke, lalu kita panggil fungsi counting shot descending untuk mengurutkan array secara menurun. Oke, lalu kita print atau hasil pengurutan akan dicetak ke layar kayak tadi ya. Untuk dijalankan nanti akan muncul data setelah diurutkan descending dengan counting shot. Gitu. Lanjut ke fungsi counting shot descending. Ini untuk mencari nilai maksimum dari array, karena counting shot menggunakan nilai maksimum sebagai batas array bantu. Lalu indent counting shot max 1 ini kita siapkan array count untuk menyimpan frekuensi kemunculan tiap angka dengan ketik ini ya. Lalu untuk hitung frekuensi. Nah, kita ketikkan ini nanti setiap angka beberapa kali dia akan menghitung beberapa kali tiap angka muncul. Nah, dengan codingan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Dan terakhir, array utama dengan data yang sudah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, ini kita isi lagi ya. Kita isi seperti ini. Nah, kemudian while, count, dan lain-lain ini. Nah, ini dengan data yang sudah diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Nah, untuk analisa kinerjanya, kita buka dulu pertanyaan di sini. Sebentar. Untuk analisa kinerja counting shot, kompleksitas waktunya adalah ON plus K, di mana K adalah nilai maksimum dan sangat cocok untuk data dalam rentang kecil. Nah, kekurangan tidak cocok untuk data yang nilainya terlalu besar atau bertipe non-integer. Sangat efisien untuk kasus dengan nilai integer yang berulang. Nah, bukan algoritma comparison based, melainkan frekuensi based. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lanjut menjalankan programnya ya. Program counting shot. Nah, ini tadi kita clear dulu. Clear. Kemudian kita buka. Nah, yang ini. Klik kanan, lalu kita jalankan. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil print out-nya ya. Data setelah diurutkan dalam descending dengan counting shot. Nah, sama juga kan? Hasilnya menurun dari besar ke terkecil. Oke, demikian tugas ini saya buat. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atau salah kata, tolong diperbaiki. Saya sangat berterima kasih atas penilaiannya ya. Selamat malam, sampai jumpa. See you.